Shalom warga kerajaan, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam breakfast di pagi hari ini. Senang sekali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara sekalipun hanya melalui rekaman suara di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan berbicara tentang Tuhan yang mengerti kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara, beberapa kali saya memberikan satu kalimat bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia bukan hanya Tuhan yang duduk di atas takhta memberikan perintah kepada manusia yang ada di bumi, tapi Dia juga Tuhan yang memahami, mengetahui apa yang dihadapi oleh manusia setiap hari. Kita bersyukur karena Tuhan kita Yesus Kristus, waktu Dia datang ke dalam dunia, Dia datang sebagai manusia. Dia tidak datang sebagai makhluk lain. Dia datang sebagai manusia dan Dia ikut bersama-sama hidup dengan manusia. Dia tahu apa itu kelaparan, Dia tahu apa itu kekenyangan, Dia tahu apa itu kesedihan, Dia tahu bagaimana rasanya ditinggalkan, dikhianati. Dan hal-hal itu adalah hal-hal yang kita hadapi setiap hari. Dan Tuhan memahaminya. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup manusia. Nah, di dalam surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengetahui batas kemampuan manusia. Dan kita lihat di sini bahwa Tuhan mengizinkan manusia dicobai, namun pencobaan-pencobaan yang dialami oleh manusia tidak akan pernah melampaui kekuatannya. Oleh sebab itu sampai hari ini saya percaya kalau ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, tidak akan pernah Tuhan izinkan kalau hal itu melampaui kemampuan kita. Kita bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama, Tuhan tidak pernah mengizinkan persoalan, permasalahan, penganiayaan yang melebihi kemampuan manusia. Selalu dalam batas yang Tuhan lihat bahwa kita mampu untuk menghadapinya. Tidak peduli waktu kita menghadapinya, mungkin kita merasa kita tidak mampu. Tapi saya percaya betul kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berarti Tuhan lihat kita ini ada dalam situasi atau dalam kondisi bahwa kita mampu menghadapinya. Saudara, beberapa kali kita menghadapi situasi yang berat dalam hidup ini dan kita bertanya kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi. Sebenarnya jawaban sederhana, karena Tuhan lihat kita mampu untuk menghadapinya, makanya Tuhan izinkan itu terjadi. Karena firman Tuhan bilang Dia tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan manusia. So, kalau itu diizinkan terjadi dalam hidup kita, berarti Tuhan melihat kita mampu untuk menghadapinya. Itu sisi yang pertama. Yang kedua, kita juga harus percaya bahwa segala berkat yang Tuhan berikan kepada manusia tidak akan pernah melampaui kekuatan manusia tersebut untuk mengelolanya. Ya, kalau Tuhan percayakan kepada seseorang kekayaan atau posisi yang baik dalam hidupnya, maka Tuhan melihat bahwa orang itu mampu untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Saudara, seperti seorang anak yang masih berusia belum cukup dewasa, tidak mungkin ada orang tua yang mau mempercayakan barang-barang yang cukup berharga bagi anak itu untuk dia kelola. Tentu orang tua akan mempercayakan sesuai dengan pertumbuhan anak itu. Ketika anak itu mulai bertumbuh dewasa, kemampuannya untuk mengelola sudah lebih baik, tentu akan diiringi dengan kepercayaan-kepercayaan yang lebih untuk mengelola hal-hal yang bisa dipercayakan kepada anak tersebut. Demikian juga Tuhan. Tuhan tidak mungkin mempercayakan berkat yang besar kepada anak-anaknya yang belum punya kemampuan atau kapasitas untuk mengelola barang-barang tersebut. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita melihat dengan cara yang benar ketika ada berkat dan ketika ada pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu setia. Dikatakan apa di sana dalam firman Tuhan yang kita baca tadi? Sebab Tuhan Allah adalah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kesetiaan Tuhan bagi kita juga ditunjukkan dari bagaimana Tuhan tidak pernah membiarkan kita
diperlakukan lebih dari yang mampu untuk kita hadapi. Itu bentuk dari kesetiaan Tuhan. Nah, saudara, biarlah waktu kita merenungkan ini, kita mungkin mendapatkan satu jawaban dari ada beberapa pertanyaan. Kenapa ini belum terjadi? Kenapa itu belum terjadi? Kenapa saya belum dipercayakan? Ya, sebenarnya kita tidak perlu iri melihat orang lain dipercayakan lebih dari kita, karena pasti ada hal-hal dalam hidup kita yang dipercayakan lebih daripada kepada orang lain. Kenapa? Karena Tuhan melihat batas kemampuan kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita diperlakukan lebih dari yang mampu untuk kita terima. Saudara, saya cukup uh, pernah merasa yang namanya seperti, ya, bisa dikatakan iri ketika melihat rekan-rekan hamba Tuhan yang dulu sama-sama dengan saya di Indonesia, dan kemudian sampai hari ini saya melihat bagaimana pelayanan mereka, bagaimana kehidupan mereka. Nah, saya pernah ada dalam keadaan yang, wah, kenapa ya Tuhan percayakan mereka ini dan itu yang belum saya terima. Tapi beberapa saat kemudian ketika kami berjumpa, yang saya rasakan adalah mereka juga merasakan hal yang sama. Kenapa mereka tidak dipercayakan hal-hal yang saya dipercayakan pada hari ini? Hari itu saya mengerti bahwa, oh, memang setiap kita itu dipercayakan banyak hal sesuai dengan kemampuan kita. Atau kita melihat ada orang-orang yang kok dia kuat banget ada dalam penganiayaan, kok dia kuat banget ada dalam situasi yang nggak enak. Kalau kita yang ada di posisi itu mungkin kita udah menyerah. Tapi kita lihat orang-orang itu mereka tetap bertahan di sana, bahkan mereka ada di sana dan semakin menjadi kuat di tengah-tengah tekanan mereka. Dari situ saya juga mengerti bahwa, oh, berarti memang Tuhan melihat mereka mampu untuk mengelola konflik-konflik yang ada. Bahkan konflik-konflik itu menjadi jalan buat mereka untuk mereka mengalami sesuatu yang lebih dengan Tuhan. Saudara, hal-hal seperti itu harusnya membuat kita sadar bahwa memang betul Tuhan itu setia. Dia tidak pernah membiarkan kita diperlakukan lebih dari yang kita mampu untuk terima. Bahkan, ya, Paulus juga memberikan kita satu penjelasan bahwa pada saat kita menghadapi suatu pencobaan, Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan dan jalan keluar sehingga kita mampu untuk menanggungnya. Itu Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan yang mengizinkan kita ada dalam pencobaan, tapi Dia tidak membiarkan kita sendirian ada di sana. Ini yang saya senang. Ini yang menjadi pengharapan saya bahwa Tuhan itu mengizinkan kita dicobai, tapi Tuhan tidak membiarkan kita sendirian dalam pencobaan-pencobaan kita. Tuhan mengizinkan kita ada di dalam situasi-situasi yang berat buat kita, tapi Tuhan tidak membiarkan kita sendirian ada di sana. Dia menyediakan jalan keluar bagi kita. Dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, termasuk jalan keluar untuk kita bisa menang atas segala hal yang kita hadapi hari ini. Saudara, itulah Tuhan yang kita sembah. Dia Allah yang setia. Dia bukan hanya duduk di atas tahta dan memberikan perintah, tapi Dia juga menjamin kehidupan kita. Dia menjadi penolong yang setia bagi saya dan saudara. Biarlah apa yang saya bagikan pagi hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita, dan mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, kesetiaan bagi kami yang selalu menopang kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa berdoa, biarlah dimanapun kami berada, kami yang mengikuti breakfast pagi hari ini, kami dikuatkan, kami diubahkan, sehingga Tuhan, mungkin kami punya banyak pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang sedang terjadi dalam hidup kami, tapi biarlah melalui perenungan pagi hari ini kami mendapatkan sesuatu dan hidup kami berubah. Terima kasih Bapa, berkat-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.